Dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh pelatih baru? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak pelatih baru atau pelatih asal Eropa. Nah, Tuttosport, salah satu media di Italia, dan juga ada media yang sudah lama, legenda sekali ini media ini, Corriere dello Sport, ya, karena di sana juga ada La Gazzetta dello Sport, itu koran-koran. Dalam rapat exco yang akan diadakan segera ini, ya kita harus pecat PT Kluivert. Oke, bocoran dari Anda itu akan segera dilakukan? Saya meyakini, ya, di dalam rapat exco apakah minggu ini atau minggu depan, itu akan diputus Patrick out. Meskipun mungkin Jesus Casas tiba. Erick Thohir sepakat Patrick Kluivert diganti. Jesus Casas resmi jadi pelatih kepala timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Akhirnya, keputusan besar yang dinanti seluruh pecinta sepak bola tanah air resmi diumumkan. Setelah melalui proses panjang dan penuh gejolak, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memutuskan untuk mengganti Patrick Kluivert dengan Jesus Casas sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia. Kabar kedatangan pelatih asal Spanyol itu disambut gegap gempita oleh publik. Ia mendarat di Jakarta dini hari tadi, membawa segudang harapan baru jelang laga FIFA Matchday bulan November. Perjalanan Patrick Kluivert di kursi pelatih kepala akhirnya berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Setelah kegagalan pahit di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tekanan publik dan hasil investigasi internal membuat PSSI tak punya pilihan lain. Selama masa kepemimpinannya, Kluivert dinilai gagal memberikan identitas permainan yang jelas bagi skuad Garuda. Pola permainan sering berubah, dan hasil di lapangan jauh dari ekspektasi. Kekalahan dari Irak menjadi titik balik yang memicu gelombang besar di dunia maya dan di tribun stadion. Ratusan ribu supporter menyerukan satu nama, perubahan. Dan kini, perubahan itu resmi datang dalam sosok pelatih berpengalaman yang pernah menukangi timnas Irak dan beberapa klub top di Spanyol, Jesus Casas. Jesus Casas adalah pelatih muda berusia 51 tahun asal Spanyol yang dikenal dengan gaya permainan possession football dan kemampuan membangun tim dari dasar. Ia memulai kariernya sebagai analis taktik di La Liga sebelum bergabung dengan staf pelatih timnas Spanyol era Luis Enrique. Namanya mulai mencuat setelah berhasil membawa Irak tampil mengejutkan di ajang Piala Asia 2023. Di bawah arahannya, Irak tampil disiplin, efisien, dan sangat berkarakter. Meski timnya tidak bertabur bintang, Casas berhasil menanamkan mental juara dan etos kerja yang luar biasa pada para pemainnya. Inilah karakter yang membuat Erick Thohir langsung jatuh hati. Dalam evaluasi pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, PSSI menilai bahwa Indonesia membutuhkan pelatih dengan disiplin tinggi, visi taktik modern, dan kemampuan membangun kultur profesional, 3 hal yang menjadi ciri khas Jesus Casas. Suasana Bandara Soekarno-Hatta dini hari tadi berubah riuh. Puluhan awak media dan ratusan supporter Garuda sudah menanti di terminal kedatangan internasional. Sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, sosok Jesus Casas akhirnya muncul mengenakan jaket hitam dan membawa map bertuliskan logo PSSI. Meskipun tanpa konferensi pers, kehadirannya sudah cukup menjawab tanda tanya besar yang selama ini bergelayut di benak publik. Ia langsung disambut oleh delegasi PSSI dan dibawa menuju hotel di kawasan Senayan, tempat ia dijadwalkan menandatangani kontrak resmi dalam waktu dekat. Sumber internal menyebut, kontrak Jesus Casas berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan jika target-target utama, termasuk juara Piala AFF 2026 dan lolos ke Piala Asia 2027, tercapai. FIFA Matchday bulan November akan menjadi debut pertama Jesus Casas bersama timnas Indonesia. Dalam kalender FIFA, Garuda dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan tim kuat asal Timur Tengah dan Asia Timur. Casas disebut sudah memantau performa pemain-pemain Indonesia melalui rekaman video selama beberapa minggu terakhir.
Ia juga dikabarkan tertarik dengan beberapa nama muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, yang menurutnya memiliki potensi untuk bermain dalam sistem positional play khas Spanyol. Filosofi Casas dikenal menekankan pada pergerakan tanpa bola, pressing tinggi, dan kontrol permainan dari lini tengah. Ia ingin mengubah cara Indonesia bermain, bukan hanya bertahan dan mengandalkan serangan balik, tapi juga menguasai tempo dan mendikte lawan. Keputusan mengganti pelatih tentu bukan langkah mudah. Namun bagi Erick Thohir, ini adalah bagian dari tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik. Setelah berbagai kegagalan, ia tahu bahwa masyarakat membutuhkan tanda nyata perubahan. Menurut laporan dari sumber internal, pembicaraan dengan Jesus Casas sudah dilakukan jauh sebelum keputusan resmi diambil. Erick menginginkan pelatih dengan latar belakang Eropa yang memiliki mental pemenang sekaligus pengalaman membangun sistem. Casas dianggap cocok karena bukan hanya pelatih teknis, tapi juga pemimpin proyek jangka panjang. Ia diminta untuk turut membantu membentuk struktur kepelatihan nasional, termasuk koordinasi dengan pelatih U20 dan U23 agar filosofi bermain Indonesia bisa seragam dari bawah hingga ke tim senior. Begitu kabar kedatangan Casas diumumkan, media sosial langsung meledak dengan berbagai reaksi positif. Tagar-tagar welcome Casas dan tagar Garuda Stilerebon menjadi trending di Indonesia dan bahkan sempat masuk daftar populer di Asia Tenggara. Banyak yang berharap kedatangan pelatih asal Spanyol ini bisa menjadi awal dari era baru sepak bola nasional. Para penggemar menyambutnya dengan semangat optimistis, meski mereka juga sadar bahwa perubahan besar membutuhkan waktu. Di sisi lain, sejumlah pengamat sepak bola menilai keputusan ini sangat tepat. Indonesia kini memiliki generasi pemain muda yang haus pengalaman dan disiplin tinggi. Jika ditangani dengan pendekatan ilmiah dan taktik modern ala Spanyol, skuad Garuda diyakini bisa berkembang pesat dalam 2 tahun ke depan. Langkah awal Casas di Indonesia. Setelah resmi diperkenalkan, Casas dijadwalkan langsung mengunjungi latihan timnas U23 yang sedang bersiap untuk turnamen mini di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung talenta muda potensial yang bisa diintegrasikan ke tim senior. Selain itu, ia akan mengadakan pertemuan dengan tim analis PSSI untuk membahas data performa pemain selama 2 tahun terakhir. Sistem analisis berbasis video dan GPS akan diterapkan lebih ketat di era Casas. Setiap pemain akan memiliki laporan performa individu untuk memantau perkembangan fisik dan taktis mereka. Casas juga meminta agar lapangan latihan timnas di Jakarta International Stadium diperbaiki, terutama dalam hal kualitas rumput dan pencahayaan. Ia ingin memastikan setiap sesi latihan berjalan profesional seperti di Eropa. Membangun ulang kepercayaan, kedatangan Jesus Casas bukan sekadar pergantian pelatih, tapi simbol dari kebangkitan. Publik sudah terlalu lama kecewa dengan inkonsistensi dan kegagalan demi kegagalan. Kini, dengan pendekatan baru, Indonesia punya kesempatan untuk menata ulang masa depannya. Casas datang bukan membawa janji kosong, melainkan membawa rencana, sistem, dan mental juara. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, tegas, dan tidak segan mendisiplinkan